Dengan suara serak gemetar, Pak Harto berucap, "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kata-kata itu terdengar seperti belati yang menghujam jantung, mencabik-cabik martabat sosok yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Usai berpidato, Pak Harto menyaksikan pengambilan sumpah jabatan B.J. Habibie. Serah terima jabatan dilakukan dengan tegang, suram. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya. Ia mengucapkan sumpah. Wajah Pak Harto tampak letih saat menyalami mantan wakilnya. Ketika semua usai, Pak Harto menuju ruang Jepara. Langkah-langkahnya berat. Pak Harto bahkan mengambil jalan memutar agar tidak memotong langkah B.J. Habibie yang hendak bersalaman dengan para tamu undangan. Ia berpamitan dengan pimpinan MPR, kemudian menggamit lengan Siti Hardianti Rukmana, biasa dipanggil Mbak Tutut, anak sulungnya, saat menuruni anak tangga istana. Pak Harto sempat menyunggingkan senyum tipis kepada para pewarta sebelum kembali ke cendana dengan pengawalan ketat. Namun kehidupan Pak Harto tak jadi lebih baik setelah lengser. Dia mengurung diri di cendana, sangat membatasi kedatangan petinggi militer dan kerabat. Keluarga besar cendana juga menutup diri. Mereka akan ditunggangi. Kemarahan publik memang belum berlalu. Demonstran yang menuding Pak Harto korupsi masih kerap membanjiri gerbang rumah keluarga cendana. Karena itu pula, sekitar 2 bulan pasca lengser, Pak Harto mengumpulkan keluarga besarnya di Puri Retno Anyar, Banten. Di tepi pantai yang sekali-sekali digempur gemuruh ombak, Pak Harto mengakui bahwa semua ini adalah konsekuensi dari keputusannya mundur dari jabatan presiden. Mundur bukan hujatan mereda, justru sebaliknya. Namun dia meminta anak-anak, menantu dan cucunya untuk ikhlas menerima kondisi. Biarlah sejarah yang mencatat, dengan hati bersih, saya sudah memimpin dan memajukan negeri ini. Kalau masih ada hujatan, mari diterima dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini mengurangi beban saya di akhirat. Untuk mempertahankan kedudukan Bapak harus mengorbankan jiwa mereka yang masih muda-muda dan masyarakat yang lainnya. Bapak tidak akan melakukan itu. Kalian harus sabar dan harus tidak dendam. Itu selalu dikatakan, jangan dendam. Kan dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dendam, coba kamu nanti balas dendam ini. Yang dibalas itu belum tentu mereka terima. Dia kan membalas lagi, akhirnya saling membalas sampai kapan gitu. Jadi jangan. Kisah renggangnya relasi Pak Harto dan anak emasnya Habibie sejak pengunduran diri Pak Harto dari kursi presiden memang sudah menjadi rahasia umum. Setelah Pak Harto membacakan lengser, melipatnya, kemudian Pak Habibie membacakan janjinya, sumpahnya, ya, kemudian ditutup, Pak Harto langsung balik kanan dan keluar. Lalu saya dapat perintah dari Pak Habibie, kemana Pak Harto? Ke sana Pak, kita kejar. Pak Harto sudah naik kendaraan, sehingga mulai saat itu Pak Habibie tidak pernah ketemu lagi dengan Pak Harto sampai akhir hayatnya.